bahwa Tuhanmu itu berkuasa karena tema kita adalah Yesus tidak ada kuasa. Enggak. Terkait tentang pernikahan Zainab binti Jahsy dan juga baginda Rasulullah SAW didokumentasi di dalam Al-Quran bahwa nabiku tidak tertulis menginginkan Zainab, tapi ketika Zaid mengadu kepada Rasulullah maka Rasulullah memerintahkan untuk tahanlah istrimu. Nah, Iya, sekarang kau pertanyaannya tentang tema Yesus, jangan lari dari tema ini. Di tema ini Yesus tidak ada kuasa. Apakah kau sepakat atau menolak? Oke. Ya kan berarti sama juga dengan si kawan tadi kamu kan. Dia nggak menunjukkan data, Saya sekali lagi data mengenai Zaid kan. Dia adalah. Oke, kita beralih ke kasus yang ini atau tidak? Iya, sama kayak tadi. Ya, dia bisa juga bilang ke sekali lagi kamu. bertanya, apakah Yesus berkuasa atau tidak? Ya sangat berkuasa dong. Datanya Segala mana? kuasa. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Nah, Ya. kapan dia berkuasa? Enggak bisa Uni. Ini sekarang Tahu apa? yang Kapan dia berkuasa? Kapan Iya, dia sejak kekekalan sampai kekekalan. Ya di mana? Dibilang di mana dia berkuasa? Sejak kekekalan sampai kekekalan. Iya di mana kekekalan di dunia aja dia nggak berkuasa, jadi RT aja nggak pernah. Apa ini dia Allah Emang bisa yang nggak berkuasa membangkitkan orang mati? Elia bisa, Elisa bisa. Oh, siapa bilang? Nabi Musa Coba bisa. datamu, coba. Oh ini Eli. Oh kamu nggak tahu kalau itu bisa Iya, menghidupkan orang mati. coba tampilkan. Ya, kayaknya lu minta data dari tadi, lu nggak nunjukin data, congor doang dari tadi. Apa maksud kau ini? Kalau pakai data Dua raja-raja. Ya, tampilkan. Pasal ke-8 nomor 5. Terus Nih, kutunjukkan sama isinya. Inilah kau. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu. Terus ingat kisahnya, ceritanya, coba ceritanya. Tapi kau bilang tadi nggak ada yang bisa menghidupkan orang mati. Kukatakan Elisa Itu juga bukan bisa. Elisa, itu kan tengkoraknya. Gimana sih? PA itu beda lagi ceritanya. Coba. Yang kau bilang itu, coba dia mau tunjukkan. kan nggak ada bukti loh Uni. Gimana ini? Dia bisa hidup bukti gimana buktinya? Enggak, coba tunjukkan. Kau baca sendiri. Nggak apa-apa mengucap. Kau buka kitabmu 2 raja-raja. Aku bukan pembantumu. Aku bukan pembantumu. Bacakan. Nah, aku beda sama kau. Kalau kau tak mampu, Ya, aku bacakan kitabmu. Nah, sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu. Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya. Nah, apalagi kau mau bilang? Enggak datangnya sama itu dalam keadaan hidup. Elianya apa dalam keadaan mati? Jelas Elisa di situ menghidupkan orang mati. Iya. Iya, dalam keadaan hidup Elisanya apa dalam keadaan mati? Hiduplah. Betul. Coba bacakan secara lengkap. Kau bacalah, memang aku budakmu. Aku bukan pembantumu juga. Aku bukan pembantumu, ngapain kau suruh aku? Ini nih botolnya orang Kristen nih ya, banyak yang nggak tahu kitabnya sendiri loh. Dikira dia Yesusnya aja. Dikira dia hanya Yesus yang menghidupkan orang mati. Mari kita buka. Jadi kawan-kawan, dalam 2 raja-raja kita akan melihat ya. Ya, bukan cuman Elisa, bahkan Elia pun bisa menghidupkan orang mati. Ini kalian, kepedean kalian pikir satu perikop itu, Satu coba. Raja-Raja pasal 17 nomor 18. Satu Raja-Raja dari ayat 1-nya buat. Memang aku pembantumu, kau baca sendiri, mampuslah kau. Aku cuma bacakan pas yang menghidupkan aja. Kau pikir aku babumu, enak aja kau. Ya, 1 Raja-Raja 17, teman-teman dengarkan ini. Orang ini udah blunder sebenarnya, teman, dia nggak tahu malu aja. Dia bilang kalau kau baca dari ayat 1 sampai habis nggak dilayani, tahu, ya.
Mari kita tunjukkan betapa orang ini nggak tahu malu ya, mengaku bahwa Tuhannya aja yang bisa menghidupkan orang mati. Tahu-tahu sudah sebelum Tuhannya lahir ke dunia, Elisa dan Elia sudah menghidupkan orang Makanya mati. dibaca dari ayat Si 1 aku. sampai habis satu Nah, perikop kau bacalah itu. sendiri. Memang aku budakmu, enak aja kau. Kita baca. Itu bukan Sesudah budakmu, itu anak dari melayani perempuan diam pertanyaan. kau, ya. Mari kita dengarkan bahwa orang ini nggak pernah baca kitabnya. Malu sekali harusnya jadi dia ini. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga hidup kembali. Elia pun bisa menghidupkan orang mati. Apa hebatnya Tuhanmu? Iya, perbedaan dengan Tuhan Yesus apa? Apa bedanya? Tuhan Ya tidak bedanya berkuasa. kan di situ Dia jelas si berkata, Elia berdoa meminta agar dihidupkan Yesus anak juga itu berdoa. kan. Yesus Sama juga seperti berdoa. Paulus, membangkitkan Berdoa. orang mati dengan nama Yesus. Yesus juga berdoa. Tuhan nggak Coba wajib coba berdoa coba lu coba. kepada Tuhan lain. Coba sama rupanya dimintakannya kembalikan nyawa anak itu, ada enggak? Apalah kata kau Coba ini? coba doanya apa coba? Coba. Kau bacalah sendiri kitab kau. Memangnya aku pembantumu. Apa sama Kau doanya dengan doa Elia? Nggak Kan malu kau. jelas di Nggak situ malu kau. Elia Elisa bisa hidupkan orang. memohon kepada Elia Tuhan menghidupkan supaya orang. mengembalikan nyawa anak Nggak itu malu ya? kepada anak itu. Nggak kan? malu. Kiramu Tuhanmu aja yang bisa menghidupkan orang. Nggak malu. Ya jelas bukan si Elia menghidupkan itu. Lihatlah baca. jangan, Kan dia berdoa. nggak malu ya? Tuhanmu nggak spesial loh. Menghidupkan orang lain itu jadi Coba dilakukan oleh banyak orang. tunjukkan bahwa apa perbedaan Elia dengan Yesus ketika orang mati. Perbedaannya adalah Elia tidak pernah mati karena dia langsung ke surga. Bedanya dengan Tuhanmu harus mati dulu baru ke surga. Nah, terus dalam hal membangkitkan, itu nanti Elia. persoalannya itu nanti Sama aja, kejawab. Yesus pun berdoa kepada Nah, Tuhannya. Iya, di mana Yesus berdoa kepada Tuhan yang meminta agar dikembalikan menghidupkan orang mati coba. Karena Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya begitu juga Bapak juga gak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Berarti Bapak Buktinya Yesus mengatakan gini, ya Bapa muliakanlah anakmu supaya berarti anakmu memuliakan Bapak- engkau. Pakai syarat dia, pakai berarti syarat. Bapak nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri berarti. Ya karena hakikatnya sama. Kan buktinya Yesus bilang, ya Bapa muliakanlah anakmu di hadiratmu supaya bersyarat ya, bacakan supaya ya. anakmu memuliakan engkau. Nah, ini aku bacakan. Nah, kita pakai syarat, berarti Dia berseru. hakikat dia. Bentar. Kata siapa? Kata Sidika teman-teman bahwa Allah Bapa tidak berkuasa dari dirinya sendiri. Maka Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus sama-sama tak berkuasa. Sama tak berkuasa. Ya buktinya kan pakai syarat. Apa pakai syarat? Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapa muliakanlah anakmu di hadiratmu sebelum dunia jadikan supaya anakmu memuliakan engkau. Kan pakai syarat, supaya itu kan pakai syarat. Berarti Bapak tak berkuasa, anak pun tak berkuasa. Istilahnya di satu ayat gitu kan berarti sehakikat dia. Jadi tak ada lebih besar berarti dan lebih Bapak juga kecil itu berkelamin. artinya. Ya, Bapak berkelamin juga kayak Yesus. Yesus juga berkelamin. Loh, Yesus berkelamin. Itu kan kodrat manusianya, Rifa. Nah, kan sehakikat dengan Bapak, berarti Bapak juga berkelamin. Itu kodrat manusia Yesus, kodrat Allahnya kan Iya. ada. Kan katanya sehakikat. Nah, kalau Yesus berkelamin, maka Bapak juga Ya, berkelamin. hakikatnya itu kan kodrat Allahnya. Kan ketika di bumi Kodrat kodrat manusianya Allahnya belum apa? dimuliakan. Kodrat Allahnya yang mana yang sehakikat? Hmm? Kodrat Kodrat Allahnya. Allahnya. Ya kodrat Kenapa Allah. kodrat Allahnya? Allah Putra. Ya Allah Putra yang mana yang sama dengan Bapak? Apanya yang sama? Hakikatnya. Hakikatnya apa arti hakikat? Hakikat. Ya apa arti hakikat? Coba jelaskan. Kayak kau lah satu hakikat kau kan.
Sama? Hakikatmu tunggal kan, tapi kau punya jiwa roh, jiwa dan tubuh. Ya berarti Bapak punya tubuh. Ya itulah ibaratnya dibilangkan hakikat. Kau kan nanya kan arti hakikat itu apa? Kayak kau lah, hakikatnya tunggal, tapi punya tubuh dan jiwa. Aduh, ya Allah. Nih aku bacakan ya. Yohanes pasal 11 nomor 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Artinya Yesus juga meminta seperti Elia. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau Mesias, anak Allah, dia yang akan ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, ada di sana yang memanggil engkau. Mesra sekali bisikan manis itu ya kepada orang yang dicintai. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi ini romantis sekali ceritanya. Tetapi waktu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, Maria pun bangkit. Ya, Maria pun bangkit. Kau pikir dia dari mati? Jadi bangkit itu bukan hanya dari kematian, bro. Ya. Lihat konteksnya, Rifa. Dia lagi bicara, diam dulu. Nanti kau tanggapi. Banyak bacot. Udah gak ada ilmu, banyak bacot. Nah, ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyhullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia dibaringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggup ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyhullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudaranya orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari dia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Siapa di situ yang mulia? Allah, bukan kemuliaan aku, katanya. Kan Yesus Allah. Kemuliaan Allah, katanya. Iya, Yesus Allah. Iya, Yesus Allah. Oke, Yesus Allah. Di mana dalilnya dia Allah? Dia adalah Allah. Iyalah, anak Allah. Di mana dalilnya dia adalah Allah? Anak singa ya singa, anak Allah ya Allah. Gimana sih kamu, Rifa? Oh, kalau begitu ada Tuhan berkeluarga kalau gitu. Tuhanmu berkeluarga, Tuhan anak, Tuhan Enggak, bapak. intinya logikanya anak singa. Makanya ketika Yesus mengatakan di anak Allah, orang Yahudi melempari dia karena dalam paham Yahudi kalau bisa dibilang anak Allah ya Allah. Anak singa dan bapak singa. Nah, ada berapa singa itu? Oi, anak Allah ya pasti Anak singa dan anak Allah bapak pasti singa ada Allah, berapa anak singa? singa pasti singa, anak manusia Anak pasti singa adalah manusia. singa. Maka Bukan anak anak singa dan monyet. bapak singa ada berapa singa? Iya kan? Anak singa Benar dan nggak? bapaknya, Nah, pertanyaannya oke. ada berapa singa di situ? Enggak, yang pasti kan kita ngomong logika. Anak Allah Anak pasti singa Allah. adalah singa, maka bapak singa Ya dan kan? Anak singa adalah ada singa. berapa singa? Anak Allah pasti Allah. Ya, maka kalau anak singa dan Oke. bapaknya duduk Dan di berdua, situ maka ada dibuat berapa singa? engkau akan melihat kemuliaan Allah, ya kan? Bisa Allahnya diskusi dia orang Yesus ini. sendiri. Nggak bisa dia diskusi, dia nggak bisa diskusi. Oke. Kutanya, kalau bapak singa dan anak singa, ada berapa singa? Nggak kau jawab. Aku udah capek 5 kali, 10 kali aku jawab ya. Lanjut tentang si Yesus tadi ya. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Mana di atas ini? Ini Yesus menengadah kepada Bapa ya, dia berdoa ya. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas. Menengadah ke atas. Ya, menengadah ke atas. Ingat ini. Bapa,
Aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Berdoa dia. Kau bilang dia menghidupkan orang sendiri gitu. Tukang bohong kalian semua. Udah jelas-jelas Yesus, Bapa, katanya, meminta dia kepada Bapa. Kalian kalau mau diskusi tolonglah, nggak punya ilmu nggak apa-apa, tapi bawa Roh Kudus napa? Minimal tangkap poin orang dulu. Cie-cie. Cie-cie lagi nih. Jadi pertanyaanku sekarang, apakah Yesus berkuasa atau tidak? Bapa, katanya, kau telah mendengarkan aku, katanya. Kau bilang pula dia menghidupkan orang sendiri. Ada-ada aja kalian. Minum dulu. Loh, saya Sakit ini ini loh. adalah istrinya Tuhan kalian. Saya kenyang dengan firman Tuhan. Gimana? Matanya udah Nggak mata ada yang bisa pandai. bantai nih. Tidak ada yang bisa bantai nih. Yesus tidak ada kuasa. Nggak ada yang bisa bantah. Sebanyak ini orang Kristen, nggak ada yang bisa bantah. Ya sudah, fit ya. Diputuskan malam ini sidang kita karena tidak ada yang mampu membantah bahwa Yesus tidak berkuasa. Kita putuskan malam ini Yesus tidak berkuasa. Mana mau Teng, kemana? teng. Jangan pergi. Ya? Udah bantah, Jangan pergi bantah. dulu. Udah bantah. Baca Lukas 6 ayat 5. Lari lagi ke Lukas 6 ayat 5. Lukas 6 lagi. Mari kita baca. Yuk. Kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kau anak manusia bukan? Baca Anak ayat monyet. 4-nya. Kau anak manusia atau anak monyet? Itu konteksnya ngapain? Kalau giliran ditanya pasti jawab. Nggak ada satupun yang ditanya betul-betul jawabannya. Anak manusia adalah Tuhan dari Sabat. Aku juga anak manusia. Iya, anak manusia siapa di situ? Anak siapa di situ? Anak ada tulis situ anak Maria. Di situ adalah anak manusia. Kau anak manusia apa anak monyet? Nah, nggak paham Alkitab. Herannya aku sama kawan-kawan Tanya Kristen. Profesor Kenapa lah Alkitab. kalian kalau ditanya dikonfirmasi kitab kalian? Kenapa kalian nggak pernah to the point, track to the point menjawab kayak aku gitu? Track Banyak gitu. tuh mujizat Yesus tuh banyak gitu, nggak terbantahkan semua. Aduh, mujizat yang mana yang bisa dibuktikan zaman sekarang? Mujizat Menghidupkan orang Yesus. mati, Ya, apa naik ke hebatnya? surga, Apa mematahkan hebatnya menghidupkan kutub, orang mati? hidup Kalau dari yang turun dari kematian. surga, Lucifer pun turun dari surga. Henok pun naik ke surga tanpa kematian. Yesusmu harus mati dulu baru ke surga. Dan itu pun bukan ke surga, ke Samayim. Ke Yang langit. lain-lain ada kasih nggak? Ada kasih nggak? Kasih apa? Kasih mati. Kasih apa Yesusmu? Ya kasihlah hukum kasih. Ya kasihnya seperti apa? Gimana cara kasihnya dia? Ditampar pipi kiri kasih kanan. Kasih itu namanya. Kau mamakmu ditampar pipi kiri terus kau suruh mamakmu kasih kanan. Kasih itu sama mamakmu berarti. Itu perumpamaan. Nah, perumpamaan ternyata ajarannya. Yesus itu, biar Undi tahu, Yesus itu mengajarkan kita atas perumpamaan biar supaya yang tidak dapat melihat dapat melihat, Ternyata ajaran perumpamaan ternyata. dapat mendengar. Makanya harus Ya dipahami. udah kalau gitu kasihnya juga perumpamaan lah. Ya perumpamaan emang ini kan perumpamaan. Ternyata ajaran kasih hanyalah perumpamaan, Jadi guys. udah ya terbantahkan ya, Udah, Yesus itu udah. mempunyai Terbantahkan kuasa. ajaran kasih. Bahwa Amin. ajaran kasih kan Haleluya. terpaksa Yes. adalah ajaran perumpamaan. Iyalah. Ya iya Jelas, memang. Jelas Ya, memang. memang. Ya, Kenapa manusia itu harus dikasih perumpamaan supaya Ya, memang manusia ajaran itu perumpamaan sungguh-sungguh dia pakai. belajar. Sungguh-sungguh belajar. Karena Tuhan di perjanjian lama sudah membuktikan dirinya terang-terangan, gigi ganti gigi. Manusia apa? Tidak bisa menjalankan hukum Taurat itu. Makanya turun kasih, menggenapi hukum Taurat, mematahkan itu. Berarti Tuhan Bukan. memberikan hukum yang tak mampu dijalani manusia.
Siapa yang bisa menjalankan sebuah hukum Aduh, Taurat? katanya kau bilang tadi tidak ada yang mampu menjalankan hukum Taurat. Berarti Tuhanmu memberikan hukum Taurat, hukum yang tak Ahli-ahli mampu. Taurat aja nggak bisa menjalani itu semua. Iya. Berarti Tuhanmu memberikan hukum yang tak mampu dijalani. Loh, itulah Loh, tadi itu fungsi Yesus kaget. itu. Loh, kok kaget? Ini saya menjelaskan loh. Iya. Ah, Iya, berarti Tuhanmu memberikan hukum yang tak mampu dijalani manusia. belajar lagi deh tentang Lah, Yesus. kok Jangan bisa memuja. belajar? Itu Saya lagi saran belajar. saya sama Uni. Saya Kemarin lagi Uni belajar sama membahas tentang Anda. Taman Berarti Eden Tuhan antara Anda memberikan hukum yang tak mampu dijalani manusia. belajar lagi ya. Tak Uni mampu dijalani manusia. malu sama Bang Zuma tuh. Kenapa harus malu sama Bang Zuma saya? Bang Zuma itu guru saya. Apakah Tuhanmu memberikan hukum Taurat yang Guru- adalah hukum yang tak mampu dijalani? Gurumu tukang apa? Satpam. Sejak kapan Bang Zuma ke Satpam? Sekarang dia adalah pemilik sebuah perusahaan. Perusahaan apa? Dia pemilik Rumah Hobet. Dia pemilik TK Nur Maulida. Dia adalah seorang yang bekerja menjadi petinggi di Lebih perusahaannya. pandai Yonatan Dandar lagi. Lebih Kalau jauh Yonatan dia Dandar daripada itu Yesus. Saya salut. Yesusmu adalah orang miskin. Contoh di Filipi pasal 2. Bapak Zuma, udah congor ngomong udah Loh, ini aja Zuma. Tuhanmu tukang kayu loh. Yonatan Dandar itu berilmu itu memang Loh, dia kuasai Apa kamu bahasa bilang Arab, Bang Zuma itu bahasa security, gitu, apa sementara namanya, Tuhanmu Yunani tukang dia kayu. paham. Kamu jangan menghina profesi lah. Ahli Tuhanmu tukang sunnah, kayu loh. Bahkan ya kan, minta sunnah. loh. Loh, Dia kok tahu bawa-bawa sejarah Yonatan Warqah Anda? bin Nawfal. Yonatan Anda ya memang kan? pinter. Warqah bin Nawfal dia tahu karena gurunya Apa siapa? Kamu bisa jawab pertanyaan saya enggak? Apa itu pertanyaannya? Yesus Iya, punya kuasa pertanyaan atau saya tidak? tadi. Punya. Di mana Yesus berkuasa di dunia? Belahan mana dia berkuasa? Astagfirullahaladzim. Tadi sudah saya sampaikan loh. Tulis lagi saya sampaikan itu. Di mana Dibilang lagi di Yesus situ, pernah Yesus berkuasa di dunia? Di mana Yesus berkuasa? Nah, ini. Baca Lukas 1 sampai 5. Bacalah sendiri. Saya lagi nunjukin kalau Tuhanmu miskin. Kau bilang Bang Zuma tadi apa? Security, kutunjukkan Tuhanmu miskin, meminta-minta, ya. Kata siapa? Kata Masihi Henry. Lu ketawa. Silakan. Ya, nih, aku kasih datanya. Nah, ini dia. Membahas Taman Eden, Adam dan Hawa aja, Uni masih Apa kelebotan. ini? Hei, kau menghina Bang Zuma yang sekarang adalah orang yang memiliki banyak sekali usaha, sementara Tuhanmu adalah orang miskin nih. Ini kan data. Ya, tengok ini. Hati-hati menghujat Uni. Nanti benaran loh. Menghujat pula. Gawat loh. Nah, ini keadaannya yang direndahkan. Kristus tidak hanya mengambil rupa dan keadaan seorang manusia, tetapi juga rupa seorang hamba, yaitu manusia yang hina. Ya Nih. memang iya. Ya udah, Memang kau begitu di mengatakan kitab Yesaya lebih hebat Bang tertulis. Zuma ketimbang Tuhanmu. Lebih hebat Bang Sudah Zuma. dinubuatkan itu begitu. Nah, makanya kau jangan menghina Bang Zuma kalau Tuhanmu hina. Makanya kau jangan menghina Bang Zuma. Apalagi si Yakub ini. Ya. Nah, yaitu manusia yang hina. Kristus bukan hanya hamba Allah yang sudah dipilih oleh Allah, melainkan juga datang untuk melayani manusia dan hidup di antara mereka sebagai seorang yang melayani dalam keadaan hina dan rendah. Orang akan menyangka bahwa jika Tuhan Yesus menjadi manusia, tentulah ia akan menjadi seorang pangeran dan tampil dalam kemegahan. Namun justru Luar sebaliknya, biasa. ia mengambil rupa seorang hamba. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang. Diam dulu, berisik. Betul, saya Baca dulu setuju. ini. Mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidup dari sedekah, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Bahkan Bang Zuma lebih hebat daripada Tuhanmu. Bang Zuma punya usaha, Tuhanmu bahkan hidupnya meminta-minta. Baca Matius 23 ayat 12. Lah, apa hubungannya? Yang penting tertulis di situ, Tuhanmu minta-minta. Baca sendiri. dulu nih. Ya, bacalah sendiri, memangnya aku babumu. Emang babumu? Oke, saya baca ya. Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri
ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya terus apa kaitannya? Buktinya Tuhanmu direndahkan. Wih, oke, saya ulangi lagi ya. Memang kali, Buktinya makanya harus Tuhanmu diberi direndahkan. perumpamaan. Seperti Uni ini harus metode pengajaran perumpamaan supaya ngerti. Perumpamaan lagi. Buktinya Tuhanmu direndahkan. Berarti Saya dia ulangi meninggikan ya, baca diri. ya, Matius Oh 23 jangan-jangan ayat karena 12. Tuhanmu meninggikan diri makanya dia direndahkan sama orang. Waduh. Saya kasihan sama Uni nih, serius, saya kasihan. Orang baik Kasihan nih Uni. saya? Mata panda tuh lagi. Minum dulu nih, minum. Anda? Ini saya baca pelan-pelan ya. Matius 23 ayat 12. Minta Dan barang maaf siapa Kak Reva, meninggikan saya diri, akan jawab ia ini akan terpaksa. direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya udah berarti Yesus direndahkan. Artinya dia adalah orang yang meninggikan diri karena dia direndahkan. Uni tidak paham. Filipi pasal 2 ayat 6. Dia Masa saya direndahkan. bacakan lagi? Pertanyaan saya, Yesus terhina atau tidak? Nah, seperti Uni ini kisah di perjanjian lama seperti Uni ini. Jadi tidak bisa dijelaskan secara terang-terangan itu Ya udah metode. kalau nggak bisa menjelaskan Dikasih secara terang, nggak usah perumpamaan. menjelaskan lah, diamlah, brother. Ya silakan Bang ABM ingin bicara itu, diam-diam terpaksa, sudah biar Bang ABM. Silakan Bang ABM, apa aja perumpamaan. Karena terpaksa, kalau diumpamakan antara Islam dengan non-Muslim, ya, tidak akan bersepakat, bertentangan terus. Kalau cuman menanyakan kuasa, itu Yesus itu tidak berkuasa. Karena apa? Yang menciptakan Yesus itu Allah. Ya udah, kalau menurut abang begitu, Karena bertentangan. keyakinan kami Tak umat mungkin Kristen nggak bersatu. bisa seperti itu. Saya mau tanya dengan terpaksa nih ya. Yang menghidupkan kita di dunia ini semuanya siapa? Itu saya saja jawab. Kalau memang Yesus yang berkuasa, saya akan ikut Yesus. Tapi kalau Allah yang menghidupkan, bukti sudah nyata, kita terpaksa taubatlah. Saya sudah mulai tadi mendengarkan nih berpusing-pusing saja. Ambil keputusan yang terakhir Kok saja. saya disuruh tobat? Saya tobat ke arah mana? Bang ABM, Abang ABM mau bertanya atau menyatakan, jangan tambah materi di luar konteks Yesus tidak ada kuasa ya. Karena diskusi kita temanya ini, nanti orang Kristen nih pusing-pusing. Palaku yang pusing nanti. Tema kita Yesus tidak ada kuasa. Mereka bantah ini. Kalau mereka tak mampu bantah sudah, berarti kita betul. Itu aja ya. Jangan ditambahkan lagi pertanyaan-pertanyaan lain. Mereka berhak untuk membuktikan Yesus berkuasa. Oke, minta maaf. Pak. Biar kita tak lari kemana-mana bang. Jadi teman-teman Muslim dan Kristen, tema kita sudah tentukan. Ini adalah argumen, ini pernyataan. Pernyataan ini boleh kalian laporkan kalau ini penghinaan. Masalahnya kami punya dasar. Apa? Yohanes pasal 5:30 itu Yesus mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia di dunia, hidup di dunia menjadi hamba, hina, minta-minta, kata Matthew Henry. Dalam Filipi pasal 2 nomor 6. Jangankan menjadi raja, jadi RT aja dia nggak pernah, jadi ketua geng aja dia gagal. Dia pilih 12 orang murid. Dia tidak mampu menyelamatkan 12 muridnya karena 2 diantaranya berkhianat. Yang satu menyangkal sampai pagi, yang satu menjual dia. Jangankan jadi ketua RT, ketua grup aja 12 orang yang dia kepalai tidak berhasil. Nah, Ya. dari mana kalian bisa katakan bahwa dia berkuasa di dunia? Lalu kalian bilang, dia bisa menghidupkan orang mati. Dia berdoa kepada Bapa itu. Ya Bapak. Kalau masalah menghidupkan orang mati, Kak, Nabi Ibrahim bisa menghidupkan orang Ya, mati. ya, saya paham Bang ABM, jangan dipotong dulu ya, biar saya lanjutkan dulu. Nah, jadi kawan-kawan Kristen ketika mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan berkuasa karena menghidupkan orang mati, di kitab kalian sebelum Yesus lahir, Elisa, Elia, bahkan Paulus pun di kitab kalian bisa menghidupkan orang mati. Lalu apa hebatnya Yesus? Siapa yang bisa hidup kembali? Ada Lazarus hidup kembali. Siapa yang menghidupkan dia? Tuhan yang diminta oleh Yesus, bapaknya Yesus. Yang saya tanya, orang yang hidup kembali siapa selain Lazarus? yang Yesus hidup? dibangkitkan Allah, Lazarus dibangkitkan Allah. Bedanya Lazarus sama Yesus apa?
Bedanya Yesus itu Tuhan, dia bisa mematahkan hukum Taurat. Yang membatalkan hukum Taurat itu Paulus, Efesus pasal Bukan 2 nomor 15. mematahkan, bukan membatalkan, beda. Mematahkan hukum Taurat, di mana kalau Yesus mengatakan aku mematahkan hukum Taurat, bahkan dalam kitabmu tertulis, Oke. jangan kalian menyangka aku datang Oke. meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang Iya. menggenapinya. Melanggar Nah, betul. betul. Yesus melanggar betul. Nah, Menggenapi. maka doktrin yang mengatakan hanya Yesus yang mampu menjalankan hukum Taurat itu gagal. Karena ternyata dia pun tak mampu menjalankan hukum Taurat. Jangan Hanya dia mati berkegiatan di terkutuk. hari Sabat. Galatia pasal Tapi 3 ayat Yesus 13. menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Terus, dokter juga bisa menyembuhkan orang sakit di hari Sabtu. Ya udah. Ya Sebelum itu udah, apa gimana hebatnya tuh? Yesus? Hukum Yahudi. Di hukum Yahudi. Makanya saya Seseorang yang katakan, seseorang di dalam keyahudian itu dia bisa nggak di hari Sabat dia bekerja atau dia misalnya contohnya iya, saya akui Yesus itu melanggar hari Sabat. Maka ketika kalian mengatakan hanya Yesus yang mampu menjalankan hukum Taurat, itu bohong. Karena Yesus pun tak mampu menjalankan hukum Taurat. Wajarlah dia mati terkutuk berdasarkan Roma pasal 3 Galatia pasal 3 ayat 10. lari kan, Uni lari Lari. kan. Kata Paulus, barang siapa yang tidak menjalankan seluruh hukum Taurat terkutuklah dia. Maka ketika kau akui Yesus melanggar hukum Taurat di hari Sabat, wajarlah dia mati terkutuk di tiang salib. Galatia pasal 3 ayat 13. Luar biasa. Biasa di luar kamu, saya luar biasa. Gak bisa bantah kan? Mantap. Mantap cara Mantap muternya memang. ya. Loh, sekarang saya tanya, ketika Yesus tidak menjalankan hukum Taurat, itu dia melanggar atau gimana? Siapa yang bilang Yesus nggak menjalankan hukum Taurat? Nah, katanya tadi orang semua. Yahudi kalau hari Sabat nggak boleh menyembuhkan orang sakit. Nah, Yesus menyembuhkan orang sakit itu melanggar atau tidak? Ia melanggar, bukan Ya melanggar. sudah, Gini, dia pantesan dia mati menggenapi. Dia menggenapi. Apa definisi menggenapi? Loh, artinya yang Loh? istilah gini, Loh, ditambahkan, digenapi. Contohnya gini, Ya, manusia dulu di tunjukkan kepada perjanjian saya. lama, no. Di manusia di perjanjian lama itu Tuhan itu menyuruh barang siapa yang salah, gigi ganti gigi, ya kan? Maksudnya itu Ya. sesuai dengan perbuatannya, dengan kesalahannya. Tiba di Ya. perjanjian baru tidak ada manusia, apalagi di kalangan Yahudi itu menjalankan hukum Taurat. Itu nggak ada yang bisa. Ahli Taurat saja itu orang yang munafik. Termasuk Siapa yang bisa? Yesus. Loh, kok Loh. Yesus sih? Buktinya dia melanggar. Tadi kamu bilang dia melanggar. Lah, contohnya di orang sakit dia lewat gitu. Contohnya misalnya ada Saya ulangi deh, Yesus melanggar hukum Taurat atau tidak? makanya dia Tuhan atas hari Sabat. Loh, Yesus saya melanggar. sudah buktikan di sini datanya. Lukas 6 ayat 5. Memang berat memang diskusi Anak sama manusia saya. adalah Tuhan atas hari Sabat. Iya, saya juga Tuhan di hari Sabat karena saya anak manusia juga. Loh, Anda Loh. kalau di Keyahudian Anda disumpahi, dikutuk. Yang diludahi itu orang Kristen, nggak pernah orang Islam diludahi ya, karena orang Islam itu Ya, tidak yang ahli di negara, Mesianik enggak. tapi goyim. Itu Yahudi yang menjalankan hukum Taurat. Ternyata nggak Lagi, bisa. lagi, yang lagi, bercontoh sama lagi, Musa. lagi. Oke, Ya nggak gini aja. apa-apa mereka yang ludahi Oke, gini gitu. aja. Itu memang Yahudi Mana yang lebih berkuasa? Mana yang lebih Yahudi berkuasa? Mesianik. Nah, Iya, nanti ke situ, ke arah udah. situ. Nanti ke arah situ. Tapi Mesianik, apa ini mesianik? nah, baru Mana tahu yang kan. lebih berkuasa? Yang membatalkan hukum Taurat atau yang menggenapi hukum Taurat? Mana yang lebih berkuasa? Yang menggenapi hukum Taurat dong. Yang membatalkan lah. Lebih hebat yang membatalkan lah. Kalau menggenapi artinya cuma menjalankan. Kalau Oni nggak sendiri menambah yang bilang kurangi. Yesus itu Sekarang, tidak menghilangkan satu iota. Ya kan? Tadi Oni bilang gitu. ya loh. saya maka bilang yang lebih hebat yang membatalkan. Menggenapi. Iya, Yesus itu kan menggenapi, tapi lebih hebat yang membatalkan. Paulus, Efesus 2 ayat 15. Maka Paulus lebih berkuasa ketimbang Yesus. Kalau Yesus hanya menggenapi, kalau Paulus membatalkan.
Kalau Paulus beda lagi konteksnya. Kalau Paulus itu Baca ya, Efesus pasal 2 nomor 15. iya, saya tahu itu Efesus. Apa Enggak, konteks? masalahnya gini. Pasal Ini apa? ini bukan tentang Paulus. Kita jangan dulu ke Paulus. Nanti Tanya, panjang lagi ceritanya, mana saya yang kasih lebih data yang lain berkuasa, nanti yang begini. menggenapi atau yang membatalkan? Kalau yang menggenapi kan hanya menambah dan mengurangi. Yang membatalkan ini otoritasnya lebih tinggi karena dia membatalkan firman Tuhan semuanya. Jangan Pertanyaan gitu. saya, Sapi dan siapa unta pun yang nggak lebih bisa dimakan. berkuasa? Yang menggenapi atau yang membatalkan? Kenapa kalian makan sapi? Kenapa kalian meminum kencing onta? Sapi. Di Ya situ kapan dilarang makan sapi? tertulis di situ. Mana? Hewan berkuku belah, bermama Ya miak, mana bermama dalilnya biak. sapi nggak boleh dimakan? Tuhanmu aja makan sapi loh. Tuhanmu aja makan sapi ketika bertemu Abraham. Itu bukan sapi itu yang dimakannya itu. Ele yang diambil Abraham tuh anak apa? Lembu. Lembu sapi. Lembu. Ya, Oh. nggak tahu. Yang jelas bukan sapi. Majid. Jadi gini ya teman-teman, kawan-kawan Kristen kita ini bicaranya nggak pakai dalil. Kenapa? Karena memang mereka nggak baca Perjanjian Lama itu, mereka nggak baca. Bagi mereka Perjanjian Lama itu hanya cerita-cerita, ya menumbal-numbal kebenaran tentang Ya Yesus. memang betul. Ajaran-ajaran orang-orang Yahudi, kisah-kisah orang Yahudi, Ibrani. Di Quran juga kan ada di situ cerita-ceritanya. Apa pula? Tapi diubah-ubah. Dalam kitab kalian itu adalah kalian anggap sebagai nubuatan buat Yesus, tapi diludahi sama orang Yahudi kalian. Nah, jadi ketika Anda mengatakan bahwa Yesuslah yang paling bisa menghidupkan orang mati, kalian lupa Elisa dan Elia sebelum Yesus kalian hadir sudah menghidupkan orang mati lebih dulu. Bahkan hanya Yesus yang bisa ke surga. Kalau Yesus kalian harus mati dulu masuk surga. Sementara Henok dan Elia itu terbang langsung tanpa kematian. Lebih hebat mereka. Bahkan ketika kalian bilang lebih hebat ini, Yesus datang menyelamatkan. Tidak pernah Yesus menyelamatkan satupun di Yerusalem. Dia menyelamatkan dirinya sendiri naik ke surga. Bahkan mamanya pun nggak dibawa. Tapi Musa menyelamatkan seluruh Bani Israel ketika membelah lautan dari kejaran Fir'aun. Sementara Yesus, mamanya pun nggak dibawa ke surga. Jadi gini ya, Dari mana kalian katakan dia juru selamat? Kurang pengetahuan tentang Mesias. Mesias yang dinubuatkan itu ada 3. Sudah apa nubuatan Pertama, tentang Mesias Simon. menurut orang Yahudi? Ada Mesias Simon. Baca itu Simon, itu ada Mesias itu. Kan unik kan, Mesias banyak yang pengetahuan, dituduh kan? orang Yahudi adalah sama seperti Musa. Karena Ulangan 18:18 mengatakan, sama seperti Musa, aku akan membangkitkan nabi di antara Bani Israel, yang mana firmanku kuletakkan di mulutnya. Giliran Ya, saya Yesus tahu. katanya Gini. sama seperti Musa, jangankan menyelamatkan Iya, Bani betul. Israel. Biji Bani Israel pun gak diajaknya ke surga. Dia pergi Saya sendiri ke pengen surga. tes dulu pengetahuan Uni. Uni tahu nggak yang ada 3 Kamu Mesias yang di siapa ngetes-ngetes saya? Nah. Kita diskusi di sini. Saya sedang tidak Mesias aja, diampun. Uni nggak tahu. Boleh yang ngetes saya itu, boleh. Asal ilmunya lebih dari atas saya. Kalau ilmunya Nggak di bawah apa-apa. saya ngetes saya, nanti saya ludahi. Nggak apa-apa, ludahi. Saya terima Saya ludahnya nggak- Uni, saya terima. Yang boleh ngetes saya itu adalah orang yang ilmunya di atas saya. Kamu giliran ulang 18 aja kamu nggak tahu. Udah, diam. Kita sapa Ratu Entok dulu. Assalamualaikum Ratu Entok. Waalaikumsalam Umi. Sehat Ratu Entok. Sehat sekali. Jadi tema kita di sini double Ratu Entok. Dubbing, enggak kan? Ya, doubling. Tapi ini kalau saya masih Dan ada. aku kecilin dulu ya, aku kecilin dulu. Udah, masih dubbing? Tes. Masih. Tapi nggak apa-apa Berarti di aku mute. pakai headset dulu sebentar. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada kawan-kawan Kristen. Di sini umat Islam, saya dan Kak Nora, termasuk Bang Uco dan yang nonton di bawah, itu punya argumen. Tuhan kalian tidak berkuasa. Dalilnya apa? Pernyataan dia sendiri. Yohanes pasal 5 nomor 30. Diulang-ulang Aku tidak lagi. berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu realitasnya bahwa dia selama hidup di dunia, bahkan menurut Matthew Henry, dia meminta-minta jadi tukang kayu, Dia ditusuk orang yang rambutnya melihat. tak bisa Dia orang yang berkuasa. melihat. Dia tidak pernah menjadi RT.
Di dunia Simbol tidak di sini raja, menilai. di surga pun tidak berhak memberikan sesuatu yang harus diberikan kepada anak manusia. Artinya apa yang kami sampaikan dalilnya kuat. Dalil tertulis ada, dalil realitasnya ada. Maka dari mana kalian katakan kalau dia berkuasa? Minum Selamat dulu. malam. Minum. Selamat malam Bumi. Malam belajar kebenaran sesuai dengan tema. Saya tak mau lari-lari dari tema. Capek saya menghadapi kalian kalau Tanya minum Jangan dulu bantah nih. Yesus Minum tidak dulu, ada Mi. kuasa. Kalau kalian tak mampu bantah Yesus tak ada kuasa, artinya betul lah premis kami. 1 jam Umi Yesus ngomong. Yesus itu Minum berkuasa, dulu. Umi. Hah? Dia berkuasa di surga dan di dunia. Oke, tunjukkan datanya. Ya kan dia kan alfa omega, awal dan akhir, semuanya ada di dalam Mana tangannya. duluan Yesus dari Abraham? Iya, itu kan Oh, jangan gitu. Nanti Hai. ada datanya. tadinya. Katanya Ya, apa fisiknya. omega? Allah itu roh. Katanya. Allah itu roh. Jadi sebelum Abraham itu ada, Yesus Allah sebelum bukan? Abraham ada itu Yesus sudah ada. Yesus Allah bukan? Ya Allah itu sendiri. Ya, dia roh bukan? Di dalam dirinya roh Allah. Yesus itu roh bukan? Iya, roh. Dia bisa menembus, dia bisa Yesus adalah roh. Aduh biung. Yesus aduh, ada, dia dilahirkan dari Roh Kudus. Manusia dibilang Dia roh. bisa menembus semua dimensi. Yesus jadi roh. Sejak kapan dia roh? Tuh, Ya. aduh biung. Allah itu roh, Bu. Sejak kapan Yesus jadi roh? Ya kan tubuhnya tubuh ilahi. Dia bisa menembus semua dimensi. Aduh, tubuh ilahi yang Itu tertusuk fisik. itu. Iya, itu tubuh Waktu ilahi. tertusuk lambungnya itu tubuh ilahi. Iya, tubuh ilahi. Oh, berarti yang mati itu tubuh ilahi. Ketika dia memperlihatkannya kepada murid-muridnya, ya tubuhnya tubuh utuh, tubuhnya ilahi, Berarti yang mati di tiang salib adalah tubuh ilahi, tubuh Tuhan. tubuh ilahi, betul, tubuh ilahi. Berarti kelamin Yesus adalah kelamin ilahi. Yesus ilahi, betul. Ya kelamin. Kelamin ilahi. Bulunya Yesus Ya. bulu ilahi. Oh. Ibu jangan pertanyaannya Loh, konyol kayak Kelamin gitu. kudus, bulu Ya. kudus, karena ilahi itu kudus. Ngarahnya jangan ke situ. Kudus. Kita Loh, jangan bertanya sesuatu yang Yesus punya konyol. bulu enggak? Iya. Konyol. Itu kan fisik kemanusiaannya, ya dia kan Nah, itu posisinya katanya sebagai ilahi. manusia, posisinya sebagai Katanya ilahi, sekarang iya, manusia lagi. tubuh yang ilahi, manusia ilahi. Nah, tubuh Yesus itu tubuh ilahi atau tubuh manusia? Ya, tubuh manusia yang ilahi. Nah, apa perbedaan tubuh manusia yang ilahi dengan tubuh manusia biasa? Kalau tubuh manusia biasa ini kan terbatas, Bu. Beda yang ilahi. Ilahi bisa menembus semua dimensi. Yesus tidak terbatas. Bisa. Yesus tidak terbatas, bisa menembus semua dimensi dia. Tubuh Elia bisa menembus lewat surga tanpa menggunakan kematian dulu. Maka tubuh Elia itu termasuk yang ilahi atau yang manusia biasa? Ya kan diubah, ilahi. Mana dalilnya kalau dia diubah? Ya tubuh setiap manusia nanti yang percaya Yesus nanti tubuhnya akan diubah. Mana dalilnya Menjadi tubuh Henok dan Elia menjadi dirubah menjadi tubuh ilahi? tubuh kemuliaan ilahi. Ya, mana? Karena Mana dalilnya? manusia tidak bisa Tubuh bertemu, Elia. manusia tidak tubuh Henok, bisa bertemu Tuhan tidak kalau terjadi. tubuhnya tidak ilahi. Tubuh kemuliaan. Nanti ketika berkumpul di surga, tubuh harus ilahi, nggak bisa tidak. Tunjukkan kepada saya mana tertulis tubuh Elia dan Henok adalah tubuh ilahi. Buktinya kalau dia bisa naik ke surga, artinya Aduh, tubuhnya sudah Leo. ilahi, Bu. Tengok. Kalau sudah bisa naik ke surga, tubuhnya harus ilahi, nggak bisa tidak. Karena kalau tubuh fisik biasa nggak bisa, Kenapa khusus? tidak bisa menembus dimensi itu. Saya tanya tubuh Elia itu tubuh ilahi atau tubuh manusia? Tubuh yang sudah diubah, tubuh Mana kemuliaan. dalilnya? Ya, nanti manusia diangkat sama. Kami Mana percaya dalilnya? Yesus, suatu saat nanti kami diangkat, kami bertemu di awan-awan, tubuh kami diubah. Mana dalilnya kalau tubuh Ada di Elia? wahyu, ada di wahyu. Ya, bawa, Waktu di pengangkatan itu nanti di wahyu ada. Aduh. Elia kapan terjadi? Wahyu pula yang dibawa dia. Ya, Saya tanya ya. Elia, kok kita wahyu pula yang dibawa Ya, dia? itu pembuktian, Bu, pembuktian bahwa tubuh ilahi itu. Kita kan bicara masalah tubuh ilahi. Bagaimana tubuh ilahi itu menembus dimensi. Nanti akan diubah Tuhan. Elia kan dipakai Tuhan. Elia dipakai Tuhan, pasti dia diubah.
fisiknya jadi tubuh ilahi supaya Mana bisa nembus dalilnya? dimensi itu. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Ya sudah, logika aja Ibu, sudah. Logika aja, kalau bisa menembus Mana surga pastinya dalilnya? tubuhnya sudah ilahi pasti. Di mana tertulis Henok dan Elia diubah menjadi Tadi yang Ibu sampaikan tadi dalil Yesus tidak ada berkuasa. Ibu harus tahu. Ibu harus tahu posisinya. Nora capek kan Nora. Tuhan Yesus memposisikan diri itu sebagai guru, pengajar. Dia tidak memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Bang Jeru. Jadi Nora. jadi Alkitab itu harus dipahami, Bu. Ada Iya, dua. iya, iya, Ada udah, kitab-kitab udah. informasi, ada pengajaran-pengajaran. Iya, Yesus iya, posisinya iya, sebagai iya. pengajar. Iya, Jadi iya, dia iya, iya. tidak posisinya sebagai Iya, Allah atau itu sebagai betul. Tuhan. Jadi dia teladan Iya, langsung. iya, dulu, nggak berhenti orang Dia itu ngomong. Allah sendiri, tapi dia merendahkan diri. Ini Kak Nora ini tidur deh. Udah Kak Nora, capek aku, mau tidur aku lagi, udah ngantuk aku Kak Nora. Jadi teman-teman ya, teman-teman, ini bukan penistaan, ini adalah realitas. Kita tidak menyerang, kita membuat argumentasi berdasar. Kalau kita salah, teman Kristen wajib luruskan. Tapi ketika berdiskusi tentu ada konfirmasi, ya.